Hai kamu yang nonton video ini. Di video ini, kami akan menjelaskan kemajuan globalisasi dan perkembangan iptek. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angel Marcella dari kelas 12 IPA 3. Saya Karlina Ismania dari kelas 12 IPA 3. Nama saya Nayara Nashwa Zakira dari kelas 12 IPA 2. Nama saya Zakiyatun Napsi dari kelas 12 IPA 2. Kamu sadar nggak kalau di masa sekarang, semua itu sudah serba mudah dan canggih. Mau belanja tinggal buka handphone. Mau jalan-jalan ke luar negeri bisa naik pesawat. Bahkan sekarang kamu bisa tinggal di luar angkasa. Semua itu terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Kira-kira bagaimana ya perkembangan iptek bermula serta kemajuan di era globalisasi sekarang? Teknologi luar angkasa dunia. Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Pada November 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan seekor anjing bernama Laika. Kemajuan Uni Soviet mulai disaingi oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan satelit Explorer 1 pada 31 Januari 1958. Seolah tidak mau kalah, Uni Soviet membalasnya dengan mengirimkan Sputnik 3 pada 15 Mei 1958. Pada 4 Oktober 1959, Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Unik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Berakhirnya Perang Dingin membuka lembaran baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. International Space Station, stasiun luar angkasa internasional, didirikan oleh Amerika Serikat dan Rusia pada 20 November 1998 dan menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Teknologi luar angkasa Indonesia. Perkembangan teknologi luar angkasa ini tentunya juga membawa dampak bagi Indonesia. Pada 9 Juli 1976, diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD. SKSD bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimili, serta menghubungkan jaringan internet. Selanjutnya, Indonesia juga punya satelit Palapa B1 yang diluncurkan pada 16 Juni 1983. Selain punya satelit, saat itu Indonesia juga punya kosmonot adalah Pratiwi Sudarmono yang akan diberangkatkan untuk misi luar angkasa dari Indonesia. Sayang, dirinya belum berhasil berangkat karena meledaknya pesawat Challenger milik Amerika Serikat yang sedang diuji coba pada tanggal 28 Januari 1986. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya dan perebutan pengaruh. Pihak yang terlibat berusaha meningkatkan mutu dan jumlah persenjataannya. Adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan antara lain bom, senjata nuklir, rudal. Kepemilikan senjata-senjata ini pada akhirnya diketahui berbahaya dan memicu banyaknya konflik yang membuat situasi berbahaya. Kesadaran itu berdampak pada menurunnya tingkat persaingan teknologi persenjataan antar banyak negara. Blok Barat, Blok Timur akhirnya menggagas beberapa hal untuk mengatasi situasi. Perkembangan teknologi. 1. Komputer. Berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage 1822. Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis 1937. Pada masa Perang Dunia Kedua, komputer digunakan sebagai alat perancang pesawat perang Jerman dan sebagai pemecah kode sekutu. Lalu pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebagai meja tanpa layar monitor. 2. Faksimili ditentukan oleh Alexander Brain pada tahun 1843. Pada tahun 1902, Arthur Korn menyempurnakan mesin fax. Dasar mesin fax modern baru dibuat Edward Bellline 1925. Pada tahun 1980,
Faksimil telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. 3. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923. Siaran televisi mulai diluncurkan pada tahun 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Televisi monokrom sekitar tahun 1928 sampai 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Peter Cary Goldmark mengembangkan teknologi televisi berwarna tahun 1940 sampai tahun 1953. 4. Radio. Dasar kerja radio menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak lewat udara dengan kecepatan suara, sehingga dapat mengirim pesan jarak jauh tanpa kawat. Ditemukan oleh Guglielmo Marconi 1894. Marconi mencobanya dengan mentransmisikan kode Morse melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Kanada 1901. Digunakan sebagai komunikasi antar awak kapal di laut dengan stasiun di pantai sejak 1905. Pada tahun 1933, Profesor E. H. Armstrong memperkenalkan frekuensi modulation FM sebagai penyempurnaan amplitude modulation AM sehingga dapat menghasilkan suara yang lebih baik. 5. Ponsel. Awal pembuatan handphone pada tahun 1940-an di laboratorium telepon Bell atau Bell Labs. Pada 3 April 1973, handphone seperti yang dikenal sekarang pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Martin Cooper. Jenis handphone pada masa itu masih analog dan bersifat regional. Ukurannya juga terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. 4. Teknologi transportasi. Pertama, transportasi darat. Industri mobil dipelopori oleh Henry Ford yang melakukan produksi massal mobil murah. Perkembangan transportasi darat berikutnya adalah kereta maglev atau magnetic levitation. Inspirator kereta maglev adalah Eric Light Wave 1950. Kereta maglev memakai mesin yang dapat mengangkat kereta 10 mm di atas rel dan didorong magnet bermuatan listrik. Kedua, transportasi udara. Transportasi udara modern dirintis dengan penemuan mesin terbang Joseph dan Jacques Guess-Étienne menerbangkan balon udara setinggi 300 meter 1782. Semakin berkembang hingga bisa membawa manusia. Berikutnya ditemukan pesawat terbang bernama Kitty Hawk oleh Orville dan Wilbur Wright 1903. Henry Fonda menemukan pesawat jet 1905. Dan yang ketiga, transportasi air. Teknologi transportasi air berhubungan dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap menginspirasi Robert Fulton untuk membuat kapal uap pertama dengan nama Sailor-Moon. Kapal selam umumnya untuk militer dan ilmu pengetahuan mulai muncul pada abad ke-19. Kapal selam ditemukan Cornelis Drebbel sejak Perang Dunia Pertama. Kapal selam semakin terkenal. Jadi, sebenarnya apa sih pengertian globalisasi dan bagaimana sejarahnya? Globalisasi adalah sebuah pertumbuhan yang berlangsung cepat yang disebabkan oleh ketergantungan berbagai negara pada perdagangan maupun keuangan. Sejarah globalisasi. Sebagian teori menyebut globalisasi sudah terjadi sejak tahun 1500-an di berbagai negara. Tanda dari perdagangan globalisasi ini adalah adanya perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim ini membentuk jaringan perdagangan ke wilayah Jepang, Vietnam, Cina,
Malaka, Indonesia, India, Persia, Venesia, Laut Tengah, dan Genoa. Fase selanjutnya adalah eksplorasi besar-besaran oleh bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Namun, para ahli sejarah memiliki pendapat jika globalisasi mulai berkembang pada sekitar abad 20-an, di mana negara termasuk Indonesia mulai membuka lebar jalur perdagangan internasional. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, ada perubahan konsep. Era globalisasi membuat berubahnya konsep antara ruang dan waktu. Tidak ada batasan-batasan ketika globalisasi muncul. Setiap orang akan mudah mengakses apapun yang mereka inginkan hanya menggunakan teknologi. Yang kedua, pasar dan produksi. Setiap negara akan saling bergantung satu sama lainnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional. Organisasi semacam WTO juga mempengaruhi perilaku pasar dan produksi. Yang ketiga, peningkatan interaksi. Interaksi dengan berbagai masyarakat belahan dunia lain akan semakin mudah, terutama munculnya berbagai macam sosial media dan grup kencan. Dengan adanya hal ini, maka perkawinan silang antara ras akan semakin banyak. Yang keempat, timbulnya masalah bersama. Karena kompleksnya jalan perekonomian dan perdagangan, hal ini juga memicu timbulnya masalah dari berbagai negara, misalnya inflasi regional, masalah lingkungan hidup, dan sebagainya. Penyebab globalisasi. Yang pertama ada berkembangnya teknologi dan informasi. Semakin lama teknologi dan informasi semakin berkembang. Contohnya saat ini selama ada uang, Anda bisa memesan barang atau belanja dan menjual barang dari luar negeri hanya dari smartphone Anda. Yang kedua, kerjasama antar negara semakin mudah. Karena kemajuan teknologi dan informasi di berbagai negara membuat kerjasama semakin mudah dilakukan. Sektor ekonomi semakin meningkat dan mudah mendapatkan produk dari mancanegara. Yang ketiga, adanya kemudahan transportasi. Berkembangnya teknologi juga disusul perkembangan transportasi. Kini pergi ke negara lain lebih mudah dibandingkan dahulu. Yang keempat, ekonomi terbuka. Era globalisasi membuat ekonomi menjadi terbuka. Perdagangan global mudah diterima dan menyebabkan unsur budaya di tempat lain juga ikut masuk. Transaksi keuangan juga semakin kompleks dan menjadi lebih besar dari negara satu ke negara lain. Yang terakhir ada unsur budaya. Era globalisasi bisa terjadi ketika negara tersebut bisa menerima unsur budaya dari negara lain, sehingga kegiatan ekonomi dan keuangan bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Dampak baik globalisasi. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah kemudahan dalam memperoleh informasi. Masyarakat dimanjakan dengan berlimpahnya pengetahuan dan kemudahan untuk mengaksesnya. Selain itu, kehidupan sosial ekonomi akan meningkat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Dampak buruk globalisasi. Dampak buruk dari adanya globalisasi adalah mudahnya budaya luar untuk mempengaruhi budaya lokal, sehingga ciri khas suatu negara akan mengalami pergeseran. Masyarakat akan semakin menjadi individualis disebabkan oleh ketergantungan dengan adanya teknologi. Sekian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.